Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat Islam mungkin sudah tak asing lagi dengan kata hijrah. Apakah itu hijrah? Hijrah maknanya membuat perubahan. Dikutip dalam buku yang berjudul Hijrah dalam Perspektif Islam oleh Isnan Ansari LCMA, makna hijrah yang berasal dari kata hajaroh bermakna mufarroqoh atau meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lain, dan orang yang melakukan hijrah disebut muhajir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah tidak hanya sekedar hijrah fisik saja, tetapi hijrah dari komunitas yang tak bersahabat dan tidak santun lagi terhadap beliau. Mereka mencaci, mengolok, bahkan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah tempat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa suatu ketika beliau pernah bermimpi hijrah dari Makkah ke suatu kota yang memiliki banyak pohon kurma. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa kota tersebut adalah Yamamah atau Hajar. Namun ternyata tempat yang dipilih untuk tempat hijrah adalah Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib. Lalu mengapa kota Madinah dipilih sebagai tempat berhijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berhijrah kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan melalui malaikat Jibril, Allah sudah menentukan waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, yaitu pada tengah malam, di saat kaum kafir Quraisy lengah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka diberikan rasa kantuk dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain, di Madinah juga sudah ada beberapa penduduknya yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqobah yang pertama dan kedua. Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad Quraisy Shihab, disebutkan bahwa dipilihnya Madinah sebagai tempat hijrah karena kota tersebut memiliki keistimewaannya sendiri. Yang pertama, penduduknya memiliki sikap yang ramah. Suku Aus dan Khosroj yang mukim di Madinah sebetulnya berasal dari Yaman. Sementara orang-orang Yaman dikenal sebagai orang yang memiliki budi yang halus dan perasaan yang lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika rombongan dari Yaman mengunjunginya usai perang Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penduduk Yaman datang kepadamu. Mereka itu lembut hati dan halus perasaan." Alasan yang kedua, penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang. Di Madinah pernah terjadi peperangan di antara suku dengan suku lainnya. Peperangan tidak hanya terjadi setahun 2 tahun, tapi berlangsung selama bertahun-tahun. Perang Samir menjadi awal, sementara perang Bu'ath menjadi perang terakhir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam datang, masyarakat Madinah menjadi bersatu dan tidak perang saudara lagi. Pengalaman perang ini menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga ajaran agama Islam. Alasan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah. Saat beliau masih kecil, beliau pernah diajak ibundanya, Sayyidah Aminah, untuk berkunjung ke Madinah. Sayyidah Aminah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berziarah ke makam Sayyidina Abdullah, ayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Sayyidah Aminah juga mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke sanak saudaranya di Madinah, yaitu Bani Hajar. Alasan yang keempat, letak kota Madinah yang strategis. Di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinah yang menjadi wilayah terbuka. Dahulu, saat perang Khandaq, Sayyidina Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara kota Madinah. Tujuannya untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah. Madinah atau Yathrib punya sejarah yang panjang. Konon, awal mula orang-orang datang ke wilayah Madinah adalah pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dari bencana banjir yang maha dahsyat. Setelah 1 tahun 10 hari berada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam dan banjir surut, mereka yang selamat ada yang bepergian ke wilayah Madinah. Di antara dari mereka adalah Yathrib bin Yaniyah bin Mahlail bin Iram bin Abin bin Iwad bin Iram bin Sam
bin Nabi Nuh alaihissalam. Diperkirakan kejadian itu terjadi pada tahun 2600 sebelum Masehi. Maka kemudian kota tersebut dikenal dengan kota Yathrib. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, digantilah nama kota Yathrib menjadi Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat dan dimakamkan di kota tersebut. Madinah merupakan kota yang istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, anugerahilah pahala yang berlipat ganda di Madinah, sebagaimana Engkau telah memberikan berkah di Makkah." Sahabat tutur kolbu, itulah beberapa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam hijrah ke Madinah, kota yang kita kenal sebagai kota suci selain kota Makkah dan kota Yerusalem. Semoga dan kita tahu kisah ini bisa menambah wawasan kita tentang Islam dan semakin menambah iman kita serta kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semakin mengenal dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkanlah kebahagiaan kita dalam menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar bin Hafidh menyampaikan, mengekspresikan kegembiraan itu dengan zikir, syukur, beribadah yang baik, mengingatkan, memberi makan, memuji Allah dan Rasul-Nya, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.